Kami berterima kasih karena semua kami dipanggil untuk menjadi orang yang dipilih oleh Tuhan, untuk menjadi orang yang beriman kepada Tuhan. Tanpa iman tidak ada seorang diperkenan oleh Tuhan Allah. Dan hanya melalui iman kami boleh menyenangkan Tuhan. Beri kekuatan kepada kami pada malam ini juga untuk mengerti kepercayaan tentang iman, doktrin iman, ajaran tentang iman. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Pada waktu pendeta-pendeta karismatik mengatakan, asal beriman pasti sembuh. Saya mau tanya, iman apa? Jikalau orang itu belum Kristen, lalu pendeta mengatakan, asal beriman kau pasti sembuh. Lalu iman itu datang dari mana? Datang dari diri orang yang belum Kristen. Orang yang belum Kristen diteriaki, asal kau beriman kau pasti sembuh. Percaya tidak? Percaya tidak? Percaya. Lalu orang itu mengatakan, saya percaya. Lalu dengan kalimat itu dia tuntut, ayo sembuhkan. Ayo Tuhan sembuhkan. Karena engkau sudah berjanji, yang beriman akan melihat kuasa Tuhan. Sekarang sembuhkan. Lalu Tuhan mengatakan, oh gampang ya. Yuk beriman kepada aku ya. Yuk beriman. Dengan mengaku aku beriman. Lalu aku utang kamu. Aku harus sembuhkan. Sekarang saya mau tanya. Iman datang dari mana? Saya kira di Indonesia banyak orang namanya Kristen. Tidak pernah pikir baik-baik. Kalau saya masih hidup, saya tidak mungkin membiarkan pendengar saya sembarangan seperti itu. Selama saya menjadi hamba Tuhan, tak mungkin saya menteriak merangsang engkau untuk menyelesaikan imanmu yang engkau sendiri tidak tahu dari mana. Dan engkau kira Tuhan bisa dieksploitasi, dipermainkan dengan satu kalimat, saya beriman. Sekarang sembuhkan saya, nyatakan kuasamu, aku percaya kepadamu. Apakah iman itu datang dari diri manusia? Apakah iman itu mungkin diteriak-teriaki lalu jadi sendiri? Apakah iman itu memang sesuatu yang modalnya berasal daripada orang berdosa? Saudara-saudara, di Alkitab seperti ada gejala seperti ini. Karena imanmu, maka hal ini terjadi. Karena imanmu, maka anugerah diberikan kepadamu. Di Israel pun aku tidak menemukan orang yang beriman seperti orang Kanaan ini. Itu iman apa? Itu iman dari manusia berdosa. Iman produksi setelah Adam berdosa, keturunannya otomatis mempunyai. Atau iman itu dari mana? Apakah Alkitab bicara tentang ada iman sebelum dekat dengan Tuhan? Sebelum mendengar firman. Orang reform selalu menekan satu hal. Faith comes by hearing. Iman datang dari pendengaran. Tapi orang belum Kristen, orang kafir, orang yang belum pernah ke gereja, belum pernah mendengar firman, mungkinkah mereka mempunyai iman? Saya tidak mau saudara jawab. Semua orang yang saya tanya langsung jawab. Saya tahu terlalu pikiran dangkal. Dia pikir dia pintar. Oh saya tahu, langsung jawab. Jawab cepat tidak tentu dianggap kamu pintar. Jawab cepat saya anggap itu terlalu gegabah. Makin memberitakan firman, makin memikirkan Alkitab, makin merenungkan ayat-ayat berpuluh-puluh tahun, saya merasa saya makin kurang mengerti banyak. Terlalu banyak hal tidak dapat mengerti. Seolah-olah betul, tapi yang seolah-olah betul mungkin salah. Yang seolah-olah salah mungkin betul. Itulah terjadinya. Kenapa ada gereja mengatakan orang reform sesat? Karena mereka menganggap mereka punya pasti betul. Lalu kita berlainan dengan mereka pasti salah. Maka kalau mereka betul, mereka makin yakin. Mereka makin betul, makin yakin betul, makin betul, makin yakin. Mereka makin berani mengatakan itu sesat. Orang bilang Stephen Tong sesat. Orang bilang Stephen Tong tidak ada Roh Kudus. Orang bilang Stephen Tong itu tidak ada pengertian Alkitab yang sesungguhnya. Itu banyak. Tapi pada waktu mereka melihat, herannya. Katanya tidak Roh Kudus. Mengapa bisa mempertobatkan orang yang kaya, orang yang paling pintar, orang yang paling rumit pikirannya menjadi orang Kristen? Kalau bukan Roh Kudus apa?
mereka mulai goncang. Kapankah orang yang anggap diri benar, padahal tidak tentu benar, bisa goncang terhadap diri yang tidak benar tetapi kira benar? Kalau mereka mulai goncang, mereka mulai balik. Kalau mereka tidak pernah goncang, mereka tidak mungkin balik. Mereka ditipu oleh keyakinan confident diri bahwa mereka tidak salah. Terus menerus sampai mati. Dari saudara-saudara. Satu gereja yang sama sekali tidak mengerti teologi reform. Ada 12 orang dipimpin oleh seorang namanya Pronoto. Mereka mulai pikir, loh kok sain ya? Kok beda ya? Kenapa beda? Loh ini benar juga. Lalu mereka mulai menyelidiki Alkitab. Kisah para Rasul mengatakan orang Beria lebih pandai daripada tempat-tempat lain. Karena mereka mau menyelidiki Alkitab. Waktu mereka bandingkan ayat-ayat, pikir lagi. Oh kalau begini, konsep-konsep yang saya terima dulu ternyata bukan Alkitabiah. Sebenarnya di dalam kitab suci ada ayat-ayat yang banyak membicara sesuatu yang beda dengan konsep-konsep saya. Konsep saya dipengaruhi oleh pendeta saya. Dan saya cuma 1 minggu ke gereja 1 kali. Kadang-kadang 1 tahun cuma 20 kali. Dan pendeta juga mempunyai pengertian terbatas. Dia memakai pengertian yang terbatas untuk membuat sesuatu pengaruh kepada saya. Dan saya dipengaruhi oleh keterbatasan dia. Sehingga saya sendiri tidak baca Alkitab. Saya percaya antara orang Kristen yang sudah membaca Alkitab sungguh-sungguh. Dari depan sampai akhir dan memikirkan, membandingkan, memikirkan dengan sungguh-sungguh. Itu tidak banyak. Siapa di antara kamu yang sudah membaca kitab suci paling sedikit 1 kali dari Kejadian sampai Wahyu? Coba angkat tangan. Yang belum angkat tangan. Yang tidak jujur angkat tangan dua-dua. Jangan main-main. Kalau engkau orang Kristen, engkau percaya kepada Allah dan engkau namanya cinta Allah, surat dari Tuhan engkau tak pernah baca, itu omong kosong. Tak mungkin engkau tidak membaca surat pacarmu. Tak mungkin engkau baca 1 kali lalu serahkan atau buang. Tapi kita terlalu kurang ajar terhadap Tuhan. Kita tidak membaca, tidak mengerti, dan memikirkan, tidak merenungkan. Lalu kita pikir kita sudah tahu. Yang paling berani naik mimbar, banyak ada yang tidak mengerti Alkitab. Yang paling berani khotbah Roh Kudus, ada paling tidak mengerti Roh Kudus. Dan begitu banyak berjuta-juta manusia secara tidak sadar dikelabui oleh keterbatasan pendeta di dalam pengertian Alkitab. Sehingga kita anggap kita sudah tahu. Seperti iya, tapi tidak. Seperti tidak, tapi iya. Kalau begini sulit ya sudah biarin aja. Pokoknya lu ke gerejamu, itu cocok sama pendeta itu. Saya ke pendeta saya, karena saya cocok sama pendeta ini. Apa yang kau dengar saya tidak senang. Karena pendeta itu terlalu keras. Pendeta itu khotbahnya terlalu sulit. Saya tidak mau. Saya mau yang enak-enak saja. Kalau firman Tuhan disesuaikan dengan derajat manusia, berarti Allah yang harus takluk kepada otak manusia. Kalau manusia mengerti otak Tuhan Allah, manusia harus disinari, dikhotbahi, diberi pengertian, dikerubah, dikoreksi, baru akhirnya kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saya bukan main-main. Iman itu seperti satu hal yang sederhana, aku percaya. Tapi iman itu mengalahkan dunia. Iman membuat setan gentar. Iman bikin segala yang terbatas di bawah yang tidak terbatas menjadi remeh, hina, kecil, dan menyatakan kekurangannya. Faith. Iman itu satu penerobosan. Saya pernah khotbah di sini tentang 2 ayam. Ayam yang menerobos daripada itu kulit ayam. Waktu pecah pertama kali. Dia melihat ternyata dunia itu bukan tembok atas, bawah, kanan, kiri. Yaitu kulit telur. Dia mulai melihat. Wih, alam semesta. Begitu besar. Penerobosan. Itu namanya iman. Faith is a breakthrough from limit to unlimited. Faith is a breakthrough from creation to creator. Faith is the breakthrough between temporality go into the eternity. Iman menerobos. Iman menurut keterbatasan. Kita semua terbatas. Terbatas oleh papa mama. Terbatas oleh keluarga.
terbatas oleh pengetahuan, terbatas oleh pendidikan, terbatas oleh suku, oleh bangsa, oleh kebudayaan, oleh nasionalisme, oleh agama asli daripada keluarga nenek moyang kita. Kita semua terbatas. Waktu kita melepas, menerobos batas, lalu keluar melihat sesuatu yang tidak terbatas, iman baru mulai menikmati dunia yang kekal. Saudara-saudara, lalu pendeta-pendeta mengatakan, asal beriman, engkau akan disembuhkan. Percaya tidak? Percaya tidak? Orang tidak, aku percaya. Iman apa itu? Adakah iman yang diproduksi dari orang berdosa? Adakah iman yang berasal dari orang yang terbatas? Adakah iman itu adalah iman yang tidak perlu kekuatan, tidak perlu unsur surgawi untuk menjadi bibit untuk mempertumbuhkan? Jika di dalam hati saya ada yang disebut iman yang bertumbuh, saya mau tanya, yang bikin iman bertumbuh itu bibitnya apa? Sekarang kalau saya taruh 1 biji dari jeruk, lalu taruh di dalam air, taruh di dalam tanah, lalu biji itu mulai berakar ke bawah, lalu bertunas ke atas, lalu pelan-pelan itu menjadi serpon kecil, lalu itu menjadi pohon jeruk. Pohon jeruk berasal daripada bibit jeruk, bibit jeruk berasal daripada jeruk. Jadi jeruk menjadi induknya bibit, bibit menjadi induknya akar, bibit menjadi induknya tunas, bibit akhirnya menjadi pohon. Di situ ada sirkulasi daripada dalil hidup, the circulation of the law of life, yang dimulai daripada Kejadian pasal 1. Aku akan mentumbuhkan pohon, di atas pohon ada buah, dan di dalam buah itu ada bibit. Ini Alkitab. Dengan demikian, the law of reproductivity, reproduktivitas itu berjalan karena ada sirkulasi dalam satu organic theory, organic principle of the life and the process. Lalu saya mau tanya, saya beriman. Engkau dari mana beriman? Imanmu ditumbuhkan dari bibit apa? Orang reform berbeda dengan gereja yang lain-lain. Teologi reform tuntas mau masuk ke dalam seluruh kitab suci, mau mencari sesuatu. Sekarang banyak orang Kristen tak mau belajar, maunya cepat-cepat. Baru Kristen 2 minggu, lalu dipanggil jadi majelis, senang. Disuruh naik mimbar, memimpin kebaktian, senang. Inilah kesempatan saya boleh menonjolkan diri. Tapi lah belajar. Akhirnya jadi majelis puluhan tahun tetap tidak ngerti apa-apa. Bahkan jadi pendeta sampai mati tidak ngerti apa-apa. Karena apa? Engkau tidak mempelajari dari tuntas. Sebenarnya apa sih kitab suci mengajar? Iman dari mana? Saya sekarang bosan dengar orang bilang sama saya, dulu sekolah teologi saya STH, saya MDiv. Saya bosan. Saya kalau tanya sedikit baru tahu dia pengertinya tidak karu-karuan. Lalu saya mau lihat, oh siapa yang ngajar kamu? Dari sekolah mana? Sekolah teologi mana? Gurunya siapa? Jangan bikin kaget saya, you ada gelar apa? Bergelar tidak berbobot, malu sekali. Saudara-saudara, kalau engkau mengatakan saya bisa menghasilkan iman, maka kalau ada demikian, orang berdosa tidak perlu pertolongan. Orang berdosa sendiri menjadi induk iman. Itu bukan ajaran Alkitab. Maka hari ini saya berkata kepada saudara, memang ada ayat-ayat seperti orang itu sendiri menghasilkan iman. Seperti iman itu satu inisiatif yang keluar dari diri orang berdosa. Yesus berkata, orang ini beriman lebih dari orang Israel. Di seluruh Israel saya tidak menemukan orang beriman seperti orang Kanaan ini. Oh dia beriman. Melalui iman ini, dengan iman aku menyembuhkan engkau. Pergilah. Seperti dari dia. Tidak demikian. Orang di tanah Kanaan adalah orang yang selalu dekat dengan orang Israel. Dan orang dekat dengan Israel mempunyai kesempatan mengerti firman Tuhan dari pendengaran. Sehingga orang Israel di dalam sinagoge atau di dalam pembahasan ayat atau di dalam pembicaraan, firman itu sudah sampai kepada mereka. Dan dari mereka dengan mereka tahu orang Israel sedang menunggu, mengharapkan datangnya anak Daud, datangnya Mesias, datangnya seorang namanya Kristus. Lalu mereka itu menginginkan, maka aku juga ingin aku juga mengharapkan berbagian di dalam dekat dengan anak Daud. The son of David, the descendant of David.